di Jepang bekerjasama dengan Asia Center, dan karya itu tidak dimainkan di Indonesia, belum dimainkan di Indonesia, tetapi ini kembali lagi Perdana Menteri Jepang meminta kepada Asia Center, kembali lagi ini adalah soft power dari negara Jepang. Ini adalah sesuatu yang memang sudah direncanakan. Kita selalu ketinggalan. Kita ini bangsa besar kita ini. Gak mau bikin perencanaan yang melibatkan kebudayaan. Jadi ketika Perdana Menteri Jepang pada waktu itu yang 5 tahun lalu, atau saya lupa ya, Mas Bambang tahu persis, meminta kepada Asia Center bagaimana menghadang Cina, bagaimana Jepang berperan dengan Indonesia. Saya buka aja sekarang. Oke, kita bekerjasama dengan para seniman dan budayawan di Indonesia. Melalui apa? Melalui dana-dana yang memberikan kesempatan kepada seniman-seniman Indonesia yang terpilih oleh seorang maestro yang bernama Tadashi Suzuki. Bagaimana Tadashi Suzuki bisa sampai Indonesia? Ceritanya bisa diceritakan nanti. Tetapi ini adalah a culture policy yang Indonesia, bangsa besar kita nggak punya. Baru ada undang-undang pemajuan kebudayaan, itu pun karena udah disonggok-songgok. Jokowi sebagai presiden harus ketuk palu sampai Kepres. Saya turut mendukung itu. Tapi yang dimaksudkan tadi, yang ditanyakan itu iklan, adalah mengiklankan karya kolaborasi yang sudah dikerjasamain di Jepang, supaya kita nonton di YouTube dari channelnya The Japan Foundation. Bagaimana nontonnya? Full performance, luar biasa. Saya aja nontonnya di YouTube. Karena apa? Disitulah mereka ingin memperlihatkan. Begitulah sosial media, bukan jualan gitu. Bukan perkara kapital seni jual beli, ini dibeli ini dapat apa? Enggak, it's a culture policy. Gangnam bisa begitu-gitu si gendut dari Korea. Atau enggak, siapa itu yang bertuju itu yang lelaki pakai lipstick, pakai blondie warna hijau? Itu apa? Itu culture policy ekonomi kreatifnya Korea. Untuk apa? Untuk menebus pasar Indonesia. Bayangin satu orang 1 miliar atau 2 miliar, ada 7 kaliin aja, dibeli itu sama hamburger. Gue suruh makan, ntar dulu. Jadi ini culture policy. Jadi kita jangan, maaf ya, jangan dongo, nonggong gitu, enggak, berontak kalau saya. Saya udah berontak, karena apa? 22 tahun kita menunggu ini. Ini adalah era untuk kebudayaan itu punya polisinya. Jadi kita ini adalah pekerjanya. Dan saya selalu menyampaikan bahwa ini udah waktunya, udah telat, udah, ntar lagi gue udah nenek-nenek, saya 58 tahun. Tapi saya ingin apa? Kalau kita mendengar iklan kayak gitu, di YouTube ada ini, kita cerdas, oh ini kolaborasi Indonesia sama Jepang, untuk apa? Mereka punya maksud gitu loh. Bukan berangkatin seniman, terus nanti pertunjukan di Jepang, di apa, ada maksudnya di balik itu semua. Jadi tadi saya mau menanyakan sekalian tuh yang kapitalis, ekonomi, jelas is a global market. Halo, global market kita di mana? Hanya Gojek aja yang dijual, yang bisa dapat sekarang lagi meluncur ke bawah, bursanya. Di mana kita? Kita sebagai kesenian, budayawan, kita harus bisa punya strategi ini. Oke, itu satu. Yang kedua mengenai iklan. Saya nggak gila iklan, karena saya tahu apa? Penonton nggak bakalan beli tiket. Gedung teater sepi. Kemarin itu, Mia Mihayo, apa itu, Gayatri, itu apa gitu kan. Ya Allah, kosong, kasihan banget. Bagi-bagi undangan, saya kasihan. Karena apa? Production cost-nya tinggi, kalau nggak disponsor nggak bisa show. Karena apa? Krisis kepercayaan penonton untuk keluarin uangnya untuk beli. Namanya seni pertunjukan, bener nggak? Kalau saya bebasin orang bisa nonton, subsidi itu teater sama pemerintah. Apresiasi datang dari mana? Dari anak-anak sampai kita. Ini kita udah puasa puluhan tahun, nggak punya gedung teater. Gue suruh demonstrasi depan tim, ntar dulu, gue udah tua. Jadi maaf, kota besar Indonesia, berapa provinsi, ibu kotanya nggak punya gedung teater. Jelas aja gue berkuar-kuar terus, kenapa? Ini yang harus kita perjuangkan, gak usah demo. Tapi ya bisa culture policy. Kalau itu si Gangnam gendut sama pakai lipstick begitu-begitu, masuk pasar Eropa, masuk pasar Amerika, masuk apalagi Indonesia, semua mau beli musiknya gini, ini ya gini, lipsticknya gini. Terus kita bengong aja, bego, jangan mau. Nah ini adalah sesuatu sikap, adalah sikap dari bangsa kita yang harus siap. Jadi kalau kita ngomong global market kita udah kelibet-libet, udah kegulung-gulung, dan kita harus bisa mengganti ini dengan karya, dengan soft power kita, dengan yang tadi dikatakan oleh ekonomi kreatif. Strateginya bagaimana harus dibicarakan. Saya rasa ini, saya setuju dengan Bapak, ini adalah bersama-sama untuk kita bisa
maju untuk mempunyai a culture policy untuk bangsa ini. Terima kasih. Langsung, karena kita tidak punya banyak waktu, ke pertanyaan kedua dari Mas Tony, ke Pak Gumilar. Apakah ada strategi khusus dari pemerintah dalam konteks ini di bidang Bapak itu untuk katakanlah tadi ya mempromosi, menjadi posisi promote gitu ya, untuk melihat dalam konteks Tony yang juara-juara FTJ misalnya atau apa? Silakan Pak. Ya mungkin ini agak berbeda nih, mungkin kalau di dinas kebudayaan gitu ya, di mana FTJ ini berada gitu ya, kami di dinas sosial ekonomi kreatif bagaimana menggerakkan tadi seni pertunjukan teater ini menjadi suatu yang berskala ekonomi, menjadi industri seperti itu. Kalau dikatakan bisa nggak ini nanti yang menang FTJ kita fasilitasi untuk kita biayai produksinya untuk kita, bisa saja. Cuman kan kita nggak mau hanya sampai di situ. Ya kan tadi Bu Restu sudah menyampaikan krisis kepercayaan untuk orang jual tiket, gitu ya. Yang harus dibenahi itu bagaimana supaya pertunjukan teater ini bisa memang laku dijual, gitu kan? Saya nggak tahu mau benahinya dari mana. Mungkin teman-teman orang teater yang lebih paham, gitu ya. Apakah seni teater itu sulit dipahami oleh penonton sehingga orang malas duduk berjam-jam nonton dan keluar dari gedung teater dia nggak ngerti apa-apa yang dia tonton, gitu ya? Atau pengen menjadikan suatu tontonan yang menarik, gitu kan? Berarti kan untuk menjadi suatu tontonan yang menarik itu ya mau nggak mau harus berkompromi dengan pasar, gitu. Kalau oke, ya seni gitu kan, tapi kalau hanya dipahami oleh teman-teman teater sendiri, tapi tidak dipahami oleh saya kayak kita yang awam juga kan, jadi nggak laku pertunjukannya, gitu kan. Terus misalkan pemerintah setiap kali ada yang menang kita biayai, kita biaya produksinya, tiket semua gratis, oke, itu bisa untuk sekedar stimulus, gitu ya. Tapi begitu bantuan pemerintah berhenti di situ, selesai, terus jadi nggak berproduksi lagi. Itu kan nggak jadi solusi sebenarnya, ya kan? Kita kan pengen sustain, gitu. Ada atau nggak ada bantuan dari pemerintah? Oke, misalkan let's say, FTJ yang menang FTJ kita biayai misalkan selama 3 tahun atau 5 tahun berturut-turut. Tapi setelah itu ada jaminan nggak akan take off, akan bisa mandiri. Kalau ada jaminan itu, oke, kita bisa deal sama misalkan dengan dinas kebudayaan, gitu ya, atau dengan kami, misalkan gitu ya, kita akan tampilkan, gitu loh. Jadi saya sangat menyayangkan sebenarnya dengan kita sudah berjalan FTJ 50 tahun, gitu ya. Mungkin kesalahan ada di kami juga, di pemerintah. Mungkin kami salah dalam bagaimana sih cara untuk mengembangkan seni teater ini dengan kita menggelontorkan biaya FTJ yang sudah puluhan tahun ini. Yuk kita duduk bareng-bareng, kita susun strategi bersama-sama. Pemerintah harus ngapain? Yang paham untuk pengembangan teater ke depan ya kayak Mbak Restu gitu kan, Mas Sam. Ya, kalau kita orang birokrasi yang nggak ngerti apa-apa terhadap dunia seni terkait dengan industri, gitu ya. Mungkin kami bisa punya anggaran, kita punya fasilitas, mungkin kita bisa punya konektivitas, kita bisa mungkin kenalkan dengan teman-teman promotor, investor, kita bisa sebenarnya. Gitu. Tadi yang mungkin saran dari saya, mungkin mulailah melibatkan tadi promotor dalam proses kreativitas di FTJ misalkan seperti itu, gitu ya, sehingga ya paling tidak promotor itu dikenalkan gitu loh. Nah kayak Baris itu kan tadi dia berjibaku menjual kemana-mana, gitu kan? Yang ya kita juga sedih juga kok harusnya pemerintah gitu loh yang membantu gitu. Tapi dia dengan sendirian sangat luar biasa menurut saya, gitu kan? Dan
biasanya orang-orang yang sukses itu yang memang seperti ini, yang tidak mengharapkan bantuan dari mana-mana, dari pemerintah, gitu sih. Ya, mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita langsung meluncur ke pertanyaan untuk Bang Sam dari Motion juga. Bagaimana mendudukan konsep kebudayaan berhadapan dengan kapitalisme? Tadi sudah disinggung sama Bu Restu juga. Bang Sam mungkin ingin menambahkan. Semua yang disampaikan itu sudah menjawab persoalan dan pertanyaan paling akhir. Yang pertama adalah selama ini seperti dikatakan oleh Mbak Restu itu, jadi kita itu baru sampai itu pada orientasi operasional, policy. Nah yang diperlukan itu adalah grand policy. Seperti apa sih kita harus melakukan itu sehingga Pak Gumilar dan kawan-kawan itu memiliki jadi semacam policy design. Yang harus dilakukan itu adalah melakukan dialog skenario plan. Jadi Mbak Restu, saya, kemudian Pak Gumilar tadi sudah rumuskan focal concern-nya apa. Yang pertama itu mengenali dulu audiensnya, mengenali pasarnya. Yang kedua itu produk apa yang diperlukan oleh pasar itu, value-nya seperti apa. Semua yang disampaikan oleh Mbak Restu tadi itu jelas, harus ada networking. Orang Sunda bilang apa? Nu jauh orang dekat orang lain layat orang pahat silih wangikan. Menghimpun yang terserak, mendekatkan yang jauh, lalu bersatu membuat sebuah komitmen untuk saling memuliakan. Hasilnya apa? Hasilnya policy design. Harus dilakukan dengan apa? Harus dilakukan dengan cara orang Bugis. Orang Bugis mengatakan pada ilo sifat tua sifat tokoh. Negara yang memiliki budget segala macam membantu rakyatnya, membantu seniman yang tidak mampu. Oleh karena itu harus diberlakukan PSO. Jadi PSO itu Public Service Obligations mengenai kebudayaan. Jadi bukan cuma transportasi aja. Atau misalnya kita ingin menggunakan cara yang ditempuh oleh siapa? Cara yang ditempuh itu oleh orang-orang Jawa. Ketika Anda melakukan investasi, maka dia sangkan parang mati, akan berputar dan balik lagi. Nah, oleh karena itu pengenalan nilai seperti yang dikatakan oleh Indah. Kamu siapa namanya? Dian. Ya, oleh Dian itu menjadi sangat penting. Kalau melihat Bedoyo, mau memotret Bedoyo gitu, harus dilihat itu langgamnya segala macam, bagaimana dia duduk, langkah segala macam. Yang saya maksudkan apa? Untuk melakukan pergerakan itu, semua kita mesti paham value. Sehingga keseluruhannya apa? Nggak peduli kita yang namanya kapitalisme global rontok, kemudian sosialisme mondial hancur, dihajar oleh nama monster yang namanya COVID-19. Hari ini, Pak Restu, lalu Pak Gumilar, kemudian saya dan kita semua seperti yang dikatakan oleh dia tadi, sudah menawarkan sebuah gagasan baru sebenarnya mengenai ekonomi budaya. Orientasinya kemana? Orientasinya itu kepada universe prosperity. Sehingga apa? Nggak pusing, nggak harus dipusingkan lagi dia mau kapitalis, kayak mau apa segala. Itu adalah reality. Yang ingin saya katakan adalah semua kita mesti paham. Yang pertama, posisi kita itu ada kapan di antara pergerakan besar yang akan menghadapkan kita kepada apa? Menghadapkan kita kepada singularity, kepada transhumanity, menciptakan value baru, sehingga kita tidak bisa hanya berdiam diri, karena hidup terus bergerak ke masa depan, karena dia tidak tertambat dari kemarin, lalu juga tidak berhenti di hari ini. Nah, rahasianya dan kuncinya adalah semua kita harus paham, semua kita adalah subjek dan bukan objek. Hanya itu. Terima kasih. Luar biasa. Tampaknya kita tidak punya waktu lagi untuk membuka diskusi sesi kedua.
tapi apa yang dimunculkan dari para narasumber dan juga apa yang dipercakapkan oleh para audiens sore hari ini cukup membuka banyak hal dan membuat kita mencatat banyak hal. Namun kemudian saya ingin kembalikan sebelum saya tutup dalam konteks diskusi kita hari ini, teater dan tradisi dalam konteks FPJ Jakarta gitu, bahwa kemudian jarak antara teater dan tradisi barangkali bisa kita lihat bahwa keduanya kalau dilihat sebagai subjek seperti apa yang dibilang tadi konsep, gitu, maka keduanya punya soal atas bagaimana mengorientasikan diri dan membuat nilai atas dirinya berhadapan sama kenyataan-kenyataan sosial hari ini. Dan untuk menjawab itu semua kemudian apa yang dibutuhkan dan tahu apa yang dihadapkan. Maka kata kunci yang muncul adalah bagaimana kita mengorientasikan diri kita dalam skena kebudayaan macam itu. Dan ini bicara ekosistem. Di dalamnya ada seniman, ada produser, ada pemerintah, ada pengkritik, ada lembaga pendidikan, dan ada venue. Bagaimana semua itu saling berkelindan dan membuat satu komunikasi yang baik, gitu. Sehingga kita dalam konteks Jakarta katakanlah, yang sebetulnya sejarah teaternya itu sudah cukup punya orientasi gitu ya, ketika mau copy paste akademi Prancis gitu ya, di mana ada 4 lembaga yang sebetulnya saling berkelindan dan dia membuat ekosistem gitu. Namun hari ini kemudian itu ingin dianulir atau ingin dikritisi, apa yang ditawarkan misalkan selain itu gitu, apakah ingin menawarkan sistem baru, bagaimana pola komunikasi kita atas itu semua sebetulnya dalam mengorientasikan diri kita dalam berteater di Jakarta ini jadi semakin lebih bertemu sebetulnya. Karena jenjangnya sudah jelas, FPJ pembinaan, lalu yang di luar pembinaan itu apa, apakah ada platformnya, kemana dia akan dipromosikan. Ini sebetulnya mari kita cakap-cakap setelah diskusi ini, semoga diskusi ini membuka banyak hal dan kenyataan-kenyataan yang perlu kita bicarakan. Terima kasih, selamat sore.